Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel SMA Al Hikmah Surabaya, channel yang penuh dengan inspirasi dan makna. Pemuda hebat sejatinya adalah mereka yang siap menebar manfaat. Pada kali ini kami akan menyajikan bagaimana peran para pemuda kami SMA Al Hikmah Surabaya yang menebar manfaat di masyarakat sekitarnya, yaitu sebagai khatib Jumat dan sebagai imam sholat Jumat di masjid-masjid sekitar sekolah. Luar biasa peran mereka di usia yang masih belia. Mereka sudah menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat di masyarakatnya. Bagaimana aksi mereka? Yuk kita simak bersama hanya di channel SMA Al Hikmah Surabaya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa iman, Islam maupun kesehatan hingga kita dapat hadir dalam sidang Jumat yang berkah dan mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang beriman hingga akhir zaman. Mengawali khutbah Jumat kali ini, khatib ingin mengingatkan kepada kita semua dan khususnya juga kepada diri khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan takwa dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Takwa adalah jalan terang menuju kehadiratnya, sehingga kita akan menemukan nilai-nilai kebaikan maupun kemuliaan sejati baik di dunia maupun di akhirat. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, manusia adalah makhluk unik dan makhluk istimewa. Berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya, manusia dianugerahi unsur-unsur imaterial yang lengkap. Unsur-unsur tersebut ialah ruh, akal, hati, dan nafs yang terdiri dari syahwat dan bodab. Unsur-unsur tersebut menjadi satu kesatuan, yaitu jiwa. Dari komponen imaterial ini, manusia hakikatnya adalah sebagai makhluk spiritual, di mana unsur-unsur imaterial tadi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam jiwa manusia sesungguhnya terdapat energi-energi negatif yang dapat menghancurkan diri, lingkungan maupun peradaban. Energi negatif tersebut ialah penyakit hati atau amrodul qulub yang dapat menimbulkan sifat yang sangat buruk dari manusia. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayat Al-Hidayah menuturkan bahwa ada 3 sifat hati yang sangat berbahaya, di mana sifat hati itu selalu muncul dari zaman ke zaman. 3 sifat hati tersebut akan membawa kepada kebinasaan diri dan menjadi penyebab kepada sifat-sifat tercela lainnya. 3 sifat itu adalah: pertama, hasad atau iri hati, kedua, riya atau pamer, dan ketiga, ujub atau angkuh. Dari ketiga penyakit tersebut yang memiliki dampak paling ganas yakni sifat hasad atau dengki. Hasad adalah klaster problem jiwa yang memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan diri, lingkungan, peradaban maupun masyarakat. Betapa banyaknya perkelahian, percecokan, dan bahkan peperangan yang melibatkan fisik yang hanya disebabkan oleh munculnya sikap dengki pada seorang manusia.
Menurut Asy-Sya'rawi, penyakit jiwa bernama hasad benar-benar nyata. Al-Quran menyebutkan dengan jelas sifat ini. Dalam Al-Quran juga disebutkan tentang sikap sebagian ahli kitab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman pada ayat ke-54 di dalam surat An-Nisa yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli, yang artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia, dalam kurung Nabi Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dengan jelas agar kita senantiasa menghindari sifat ini. Rasulullah bersabda yang artinya, jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Hasad adalah kejahatan energi tersembunyi yang dapat membahayakan manusia. Allah menyuruh kita untuk minta perlindungan darinya. Allah berfirman pada ayat kelima dalam surat Al-Falaq yang artinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Hasad dapat dianalogikan sebagai suatu benda yang tidak terlihat secara kasat mata, namun keberadaannya justru lebih berbahaya, lebih ganas daripada sesuatu yang bisa dilihat secara kasat mata. Hasad juga mempunyai efek terhadap jiwa dan tatanan sosial yang sangat nyata. Secara psikologi, hasad memiliki dampak. Di antaranya yang pertama adalah membentuk jiwa yang tidak mau mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah atau kufur nikmat. Yang kedua ialah menyiksakan diri sendiri karena hatinya tak tenang yang disebabkan oleh munculnya rasa tidak nyaman atas kebahagiaan orang lain. Yang ketiga, munculnya ghibah, fitnah, dan sebagainya yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga dan ikatan persaudaraan sesama. Dan yang terakhir, yakni yang keempat, munculnya kebencian dan permusuhan yang dapat menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda yang artinya, penyakit umat-umat sebelum kalian telah menyerang kalian, yaitu dengki dan benci. Benci adalah pemotong agama dan bukan pemotong rambut. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Ghazali pernah berkisah tentang bahaya sifat dengki kepada orang lain, di mana hasad adalah sikap batin yang tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain dan berusaha untuk menghilangkan kebahagiaan tersebut dari orang lain. Menurut Al-Ghazali, hasad adalah cabang dari syuh, di mana syuh memiliki arti sikap batin yang bakhil atau buruk untuk berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hasad atau dengki adalah menginginkan nikmat yang dimiliki orang lain dan menghendaki nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Hasad berawal dari sikap tidak menerima nikmat, tidak menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, karena ia melihat orang lain yang dianggapnya nikmat yang diberikan Allah lebih besar, lebih baik atau lebih pantas. Hasad juga bisa timbul bila seseorang menganggap dirinya lebih berhak, lebih pantas, lebih cocok untuk mendapatkan nikmat yang diberikan Allah daripada orang lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga dapat kita ambil hikmahnya bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari sifat hasad, iri, dengki, dan dapat melakukan amal soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, di khutbah kedua ini, marilah kita senantiasa menghindari, menjauh, dan menghilangkan sifat hasad dari diri kita, karena hasad merupakan suatu sifat yang memiliki dampak yang sangat buruk dan bisa menyebabkan munculnya perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Maka dari itu, marilah kita menghindari sifat hasad ini dengan cara seperti memperbanyak ibadah dengan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita dapat menjauh dari sifat hasad. Kedua, memperbanyak rasa syukur. Dengan memperbanyak rasa syukur berarti kita telah menerima terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dan insya Allah kita akan terhindar dari sifat hasad. Ketiga, bersikap rendah hati dan berprasangka baik. Dengan berprasangka baik tentunya berarti kita kayak seperti menerima apapun yang telah diberikan Allah. Dan yang terakhir ialah bersilaturahim. Dengan menerapkan hal-hal itu, insya Allah kita dapat menjauhi dari sifat dengki atau hasad. Selanjutnya, marilah kita juga senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan istiqomah dalam menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, serta kita dapat dipertemukan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa iman, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalnahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibukum bihillah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.